Kalau negara nggak berani ngelawan korporasi, saya yang akan ngelawan. Dan saya akan pimpin masyarakat Banten untuk melawan korporasi itu. Ini seperti negara sudah dicaplok oleh korporasi gitu kan. Takut amat gitu, udah jelas ini adalah pelanggaran. Kok masih disegel-segel? Namanya nelayan itu ya, salah sesuatu sedikit aja di laut, itu udah ditangkap. Lah ketika ini kaitannya dengan sesuatu yang besar gitu kan, pemodal besar, lah ini kok seperti takut-takut, cari apa lagi, udah jelas melanggar, tangkap, cabut. Saya begini marah emosi ya, ampura ya, saya tidak ingin dikelola oleh korporasi-korporasi. Kalau saya dikelola oleh korporasi, sampai kiamat kita ini akan miskin terus. Modelnya ya begini nih, bikin miskin. Kalau negara nggak berani melawan korporasi, saya yang akan melawan. Dan saya akan pimpin masyarakat Banten untuk melawan korporasi. Padahal sebenarnya yang kita tunggu saat ini adalah pengakuan jelas dan terang dari KKP misalkan ya, yang mengatakan bahwa ini mau diapain dengan dipagar gitu. Itu saja sebenarnya kita mau tahu. Laut ini dipagar repot-repot sepanjang 30,16 kilo dengan modal yang nggak mungkin dikeluarkan oleh nelayan. Ini buat siapa? Ini adalah pemain besar. Itu. Permasalahannya adalah ketika Agustus 2024 DKP sudah menerima laporan dan sudah tahu ada pemagaran, September 2024 PSDKP Polsus kemudian juga ada DKP turun melakukan peninjauan, tapi sampai detik ini tidak ada satupun nama yang keluar. Ini buat apaan dan punya siapa? Ini bukan permainan ece-ece ini. Nah mungkin ini permainan kecil ini. Kita fair-fairan aja, terbuka ayo gitu. Ini yang sebenarnya kami tunggu. Seharusnya respon KKP adalah bukan disegel, bongkar gitu. Mohon maaf kalau saya galak, karena memang ini bukan saya yang bicara tentang pembongkaran. Kawan-kawan saya yang ada di daerah-daerah yang berkonflik yang kemarin saya sebutkan, kemarin juga ada kawan saya dari Kendal, Jawa Tengah mengatakan itu bongkar. Kalau narasi yang dibangun ini soal breakwater itu bohong. Kalau kemudian ini dibilang tidak merugikan, bohong. Tanya itu siapa yang ngomong. Karena nelayan yang asli, nelayan yang benar-benar melaut, itu pasti tidak akan pernah memagari lautnya. Itu prinsip dasar orang-orang bahari itu. Gitu ya. Baik di pihak Anies ataupun di pihak Ahok sama-sama kaget, dan bahkan sampai hari ini mereka tidak percaya dengan junjungan yang dipertontonkan oleh mereka gitu ya. Di pihak Ahok misalnya, mereka meratapi kenapa Ahok harus berkompromi dan berdamai dengan Anies Baswedan. Padahal pendukung Ahok ini adalah orang yang mungkin dulu sering dikafir-kafirkan, sering diintimidasi dengan ayat-ayat politik, diintimidasi dengan ayat-ayat agama sebagai orang yang dinilai tidak ramah dengan kelompok-kelompok Islam, dinilai imannya itu tipis, dinilai itu imannya dipertanyakan, dan seterusnya dan seterusnya. Begitupun dengan pendukungnya Anies Baswedan. Sangat menyayangkan kenapa Anies Baswedan itu harus berkompromi dan menunjukkan kebersamaannya dengan Ahok. Karena bagi pendukung Anies, Ahok dan para pendukungnya adalah pihak-pihak yang sangat tidak ramah. Adalah pihak-pihak yang mungkin ya tidak pantas untuk menempati posisi penting di Jakarta ini. Dan bahkan pendukung Ahok itu kan dianggap sebagai orang-orang yang selama ini memang cukup liberal ya, dan mereka itu kadar keimanannya cukup rendah. Jadi ini yang kemudian membuat kenapa belakangan ini sehari pasca pergantian tahun ini kemudian begitu banyak yang seakan-akan perasaannya itu teraduk-aduk ya. KPK akan kasih penjelasan. Tadi dipanggil udah saksi aja, saksi untuk kasus korupsi LNG. Itu aja sih. Gak usah tanya mana, menurut KPK usah jelasin deh. Jangan gua deh. Pak, ada berapa pertanyaan? Itu berapa pertanyaan nih? Gak banyak juga sih. Kan gua udah lupa, ini kasus LNG bukan di zaman saya semua. Cuma kita yang temukan waktu zaman saya jadi komut, itu aja sih. Kan itu sudah terjadi kontraknya sebelum saya masuk. Nah ini pas ketemu itu di Januari 2020 lah. Selesai saya 2 bulan di dalam. Ya, itu aja sih. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi.
Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah. Itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu sebelum kita cari hartamu kemana kita akan cari. Rakyat menuntut pemerintahan yang bersih. Saya ulangi, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Saya dipilih oleh rakyat. Atas nama rakyat Indonesia, saya tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Misalnya kalau saya mau kompromi, saya mungkin nggak pernah masuk penjara, saya masih jadi gubernur. Kalau mau kompromi anggaran, sejarah akan mencatat Anda butuh legacy. Kan kita percaya dong, reputasi yang baik itu mengalahkan segala jabatan maupun kekayaan. Nah, kenapa sih Anda nggak mau meninggalkan legacy? Kau jadi seorang presiden gitu loh. Itu harapan saya seperti itu kan. Anda harus berani dong. Kayak saya bisa jadi gubernur DKI Jakarta. Terus pertanyaan kita sama. Emang kita bisa buat apa sih buat Indonesia kalau begitu? Yang berkuasa semua hanya bagi-bagi kue, kompak, giliran, yang punya partai. Dan kita juga bersyukur loh. Ada putusan MK yang baru, menarik juga. Tiba-tiba tidak ada lagi parlemen threshold. Artinya, siapapun bisa punya partai baru, dia begitu bisa masuk ke Senayan, yang penting begitu masuk ke dalam, dia berani gak menyuarakan kebenaran. Jadi kita harap ada yang berani berdiri untuk kebenaran, berdiri untuk keadilan gitu ya, berdiri untuk kejujuran, berdiri untuk beri kemanusiaan. Nah, kita bukan bagi-bagi rezeki, ini bicara anak cucu cicit kita. Begitu Ahok ini jadi calon kepala daerah, jangan-jangan nih, bisa-bisa dia masuk penjara 2 kali. Nah, justru Bu Mega, karena sayang sama Ahok, nggak mau Ahok itu masuk penjara lagi. Karena saking sayangnya. Saking sayangnya, dia tahu juga kemampuan komunikasi atau batas komunikasinya Ahok. Kalau kita linear nih, ya, itu Ahok saya yakin punya kedekatan emosional, dianggap kompeten, elektabilitas bagus. Tapi kan Ahok ini kan menyimpan bom waktu. Ya, Bu Mega sadar itu juga. Sadar itu. Ahok sendiri udah ngomong berkali-kali, Bu Mega masih nyuruh saya diam kan. Harusnya Bapak ketemu setiap Muslim itu harus minta maaf. Ya, bukannya mengatakan hal ini biasa saja. Ini ngawur ini orang lo, bos. Lalu apa gunanya minta maaf? Apakah itu dari hati atau sesuai kebutuhan? Hah? Kau harus klarifikasi. Kau sudah menghina Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Pak Ahok juga sudah minta maaf, ya. Tapi minimal jangan mengatakan itu biasa saja. DP Ansor ini, bos, ya. Orang NU Muhammadiyah juga sudah bicara. Anda anggap seperti itu biasa saja. Lalu apa gunanya permintaan maaf Anda itu kemarin? Saya mau tanya, guys. Luar biasa ini loh orang loh. Astagfirullahalazim. Jadi kalau ada manusia yang menghina Nabi, itu dia lebih hina daripada anjing. Apalagi ngebandingin Nabi dengan pemuda nganggur. Hei, calon wakil gubernur Sinting. Lalu ente sebut Nabi yang ngelamar Sayyidah Khadijah, itu ente sebut pemuda nganggur gitu. Yang nganggur tuh ente. Sampai nyari kerja di Jakarta. Gini amat ya ente nyawagub. Baru calon aja kayak gini. Janda kaya, tolong nikahi pemuda yang nganggur. Coba, ingat Khadijah nggak? Tahu Khadijah kan? Dia kan gula merah. Nikahi siapa?
belum jadi nabi. Kalau seandainya diajak oleh Prabowo Subianto bergabung ke kabinet, apakah Pak Anies Baswedan bersedia membuka diri, Pak Anies? Ya, saya rasa lebih bijak kalau saya merespon sesudah ada ajakan. Kan tidak patut saya mengatakan ya atau tidak padahal ajakannya aja tidak ada, belum ada. Jadi saya rasa kita hormati justru dengan tidak berspekulasi, tapi kita hormati karena sekarang ini yang berada di dalam koalisi itu saja jumlahnya sudah amat banyak. Ya. Jadi kita tunggu ketika nanti ada pembicaraan, baru pada saat itu saya akan menyampaikan respon. Jadi itu saya rasa etikanya begitu. Oke. Masih menunggu ada ajakan atau tidak. Tapi kalau misalnya nanti ada ajakan, apakah akan menerima itu, Pak Anies? Ya jangan berandai-andai, belum dengar gitu. Kemarin pendukung Anies sama pendukung PKS, saudara di Twitter sama-sama perang lawan Fufu Fafa. Lu tahu Fufu Fafa? Gua kira nggak tahu. Sekarang saudara pendukung Anies sama pendukung PKS dia ribut, ya Fufu Fafa girang, betul? Betul? Nah, sekarang saya mau tanya, yang mesti diserang, nih saya mau tanya, jujur jawab dan kompak, yang mesti diserang PKS atau Fufu Fafa? PKS atau Fufu Fafa? Baik, sekarang saya mau tanya lagi saudara, yang mesti diserang saudara, pendukung Anies atau Fufu Fafa? Yakin? Fufu Fafa bapaknya, aminnya, adiknya, kakaknya. Itu yang kita ganyang habis-habisan, betul? Ini yang diganyang pengikut Anies, iya. Yang diganyang pendukung PKS, iya. Presidennya Fufu Fafa, rakyatnya nyonyo. Ayo, ayo ganyang Fufu Fafa, ganyang Fufu Fafa sekarang juga semua. Ayo, ayo ganyang Fufu Fafa, ganyang Fufu Fafa sekarang juga. Lagi, ayo, ayo ganyang Fufu Fafa, ganyang Fufu Fafa sekarang juga. Mujahidin medsos, ayo bongkar habis-habisan kebobrokan Fufu Fafa. Jangan sampai kita dipimpin oleh Fufu Fafa, betul? Takbir, takbir. Anies itu tidak menggebrak, tidak pernah ketika diserang itu kau salah mengatakan tentang aku begini-begini, tidak pernah ada. Dia nyeringis dan senyum. Ya senyum, kiri kanan senyum, kiri kanan senyum. Dia tidak punya watak menggebrak. Dan dia mengatakan ingin menjadi tokoh perubahan. Ya nanti dulu, jangan ditipu. Saya mengerti. Perubahanmu dalam politik Indonesia itu apa? Katakan. Dia tidak pernah mengatakan. Ya karena dia nggak bisa mau mengatakan apa. Mesti ada perubahan. Ya perubahannya itu apa? Fokusmu itu di mana? Ada titik fokus. Untuk menyatakan ini saja dia tidak bisa menyatakan. Tidak bisa menyatakan. Lalu selalu ingin membawa perubahan. Oh ya perubahan. Pak Anies ingin meninggalkan kondisi ini. Tapi mau menuju kemana? Ya perubahan mau kemana, Bung? Perubahan mau kemana, Bung? Jangan menipu orang-orang yang mengerti tentang perubahan. Anies tidak pernah menggunakan politik identitas. Itu fakta. Jadi yang menggunakan politik identitas yang pertama kali itu adalah Ahok. Nggak boleh, silakan buka. Maksudnya gini, saya ini minoritas 3 kali. Kan disebutkan Ahok itu kan? Saya Cina, saya Kristen, saya orang dari Sumatera, minoritas 3 kali. Jadi yang mengangkat isu-isu identitas ini justru Ahok. Jadi sebenarnya yang harus kita teliti kalau secara faktual, kenapa Ahok mengangkat isu politik identitas? Dia ingin mengkapitalisasi keminoritasan itu supaya memunculkan sentimentasi positif terhadap dirinya. Dan dia playing victim terus. Yang nggak bisa dia kontrol kata-katanya, yang membuat dia terpleset dalam permainan itu.
Dan itu terbukti dia selalu mengglorifikasi, mendengungkan bahwa dia minoritas. Itu selalu ada itu. Yang itu sebenarnya nggak ada. Politik identitas itu sudah ada sebelum Anies ikut kontestasi jadi calon gubernur. Waktu Anies masih menteri sudah ada itu. Saya Muslim, saya pilih Ahok gitu. Sudah ada. Ini politik identitas. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah, lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Nah, lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami, ribut. Katanya mau menjegal Anies gitu. Sehingga sekarang ya kalau pertimbangan politisnya begitu, saya bilang silakan aja KPK. Tapi kalau Anda tanya ke saya, bukan bahkan saya ya, KPK itu bukan bahan. Kalau Anda tanya ke saya, Anda pedulikan itu tegakkan. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan. Dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika, saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Mas Anies. Mas Anies, masa sih angin kok sampai nggak punya KTP lo ya? Angin keluar, angin masuk, angin keluar, masuk angin dodo ya, angin puting beliung, wes angin-anginan itu kok semua bisanya nggak punya KTP itu loh ya. Angin dari Jakarta ke Lampung ke Sumatera ke Jawa itu ya, kok bisanya liar begitu. Sama seperti air hujan ya, air hujan itu yang banjir itu bukan banjir ya, itu air parkir ya, air yang parkir Mas Anies. Mau punya pemimpin yang seperti itu ya, mau punya pemimpin yang seperti itu, dikiranya rakyat ini bodoh semua kali ya. Air hujan jatuh ke bumi, nggak boleh masuk gorong-gorong. Yang banjir itu bukan banjir, itu parkir Mas Anies. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya
mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul, mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak ada dibangun. Mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta. Anies, siapa belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Masa Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia mencari nyaman. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kamret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. PKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Dulu janjinya apa ya? Mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob air malih. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto.
terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Soal pagar laut di utara Provinsi Banten, soal pagar laut sepanjang 30 km itu, pertanyaan kritis kita, adakah keterlibatan Pak Jokowi? Adakah keterlibatan mantan Presiden Jokowi dalam pembangunan pagar laut yang merugikan para nelayan itu? Kita sudah baca pemberitaan di berbagai media. Tampaknya pembangunan pagar laut di utara Provinsi Banten sepanjang 30 km ini ada kaitannya sama program PSN yang diberikan Pak Jokowi kepada proyek Tropical Coastline PIK 2. Nah, gimana kalau menurut kalian? Apakah Pak Jokowi terlibat dan ikut bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut yang jelas-jelas melanggar aturan tersebut? Tulis pendapat dan analisa kalian di kolom komentar ya. Lautan sudah dikafling-kafling karena bakal digunakan buat proyek pariwisata bahari terpadu bernama Tropical Coastline tersebut. Dan karena proyek swasta ini sekarang mendapat status PSN, mendapat status proyek strategis nasional dari Pak Jokowi, maka proyek ini mendapat backing pemerintah dalam penyediaan lahannya. Gimana nih kalau menurut kalian? Apakah Pak Jokowi bisa diminta pertanggungjawaban soal pembangunan pagar laut ini? Bisa jadi, nah ini juga penting. Bisa jadi Pak Jokowi nggak bisa dipersalahkan dalam kasus pagar laut ini. Ingat, Pak Jokowi bisa jadi memang nggak bisa dipersalahkan karena pihak tak bertanggung jawab itu memang sudah menyalahgunakan status PSN yang diberikan sama Pak Jokowi. Makanya nih, pertanyaan kritis kita sekarang, apakah Pak Jokowi bisa dibilang ikut terlibat dalam pembangunan pagar laut yang menyalahi aturan tersebut? Apakah Pak Jokowi harus ikut bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut yang benar-benar menyalahi aturan tersebut? Apakah kalau nggak ada status PSN, kalau nggak ada backing status PSN, apakah pihak yang nggak bertanggung jawab berani buat secara terang-terangan membangun pagar laut dan mengkafling-kafling lautan? Tapi yang kita ingat, ini pastinya kalian juga masih ingat. Bisa jadi pemberian status PSN oleh Presiden Jokowi waktu itu dilakukan dalam kondisi yang boleh dibilang kepepet. Status PSN ini diberikan kepada para pengusaha yang sudah membantunya dalam pembangunan IKN, dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kita ingat, waktu itu Pak Jokowi benar-benar berambisi buat menyelesaikan pembangunan IKN dan membuktikan kalau proyek ini mendapat dukungan dari para investor, bahkan dari investor mancanegara. Tapi nyatanya nggak ada satupun investor asing yang bersedia menanamkan uangnya di IKN. Ini semata-mata buat menyelamatkan muka dari Pak Jokowi yang sudah kadung sesumbar. Kalau para investor, kalau banyak investor sudah tertarik buat menanamkan modalnya di IKN. Dia mendorong para konglomerat itu buat berinvestasi di lokasi yang masih belum menguntungkan itu. Dia mendorong para pengusaha buat menjalankan proyek rugi di IKN.
Dan para konglomerat pun akhirnya mau nggak mau harus berinvestasi dan melakukan pembangunan di IKN. Memang banyak investor asing yang menyatakan tertarik, tapi nggak ada satupun yang mau merealisasikan ketertarikan mereka itu. Nggak ada pembangunan oleh investor asing di IKN. Dan akhirnya, pada akhirnya kita pun tahu kalau Pak Jokowi akhirnya mendorong para pengusaha. Dia mendorong para konglomerat dalam negeri buat mendukung pembangunan IKN. Tapi sebaliknya, kita juga bisa mempertanyakan, apakah Pak Jokowi dan pemerintahannya nggak teliti soal pemberian status PSN ini? Jangan-jangan rencana pengkaflingan laut dan reklamasi laut memang sudah masuk dalam rencana dan proposal PSN Tropical Coastline yang diajukan pihak pengembang kepada pemerintah. Kalau kejadiannya seperti itu, lalu bagaimana tanggapan dan pertanggungjawaban Pak Jokowi? Ini pastinya masih harus diselidiki ya. Pak Jokowi membayar dukungan para konglomerat di IKN dengan status PSN buat memperlancar proyek-proyek properti mereka di Pulau Jawa. Dari situ, dengan modal status proyek strategis nasional, maka para konglomerat pun semakin berani dan juga mungkin semakin semena-mena dalam melakukan pembebasan lahan dan pembangunan. Mendapat backup pemerintah, bisa jadi para pengusaha menjadi tinggi hati dan jadi berani mengakali peraturan yang berlaku. Kita tentunya masih ingat ya, ada konglomerat yang terang-terangan bercerita kalau mereka memang berinvestasi di IKN buat menyelamatkan muka dari Presiden Jokowi. Lalu setelah para konglomerat bisa dibujuk buat berinvestasi di IKN, setelah para konglomerat bersedia buat menyelamatkan muka Pak Jokowi, akhirnya mereka diberi ucapan terima kasih berupa status PSN buat proyek yang mau mereka kembangkan di sekitaran Jakarta. Salah satunya adalah proyek Tropical Coastline. Nah, terakhir, ini juga perlu kita bahas, walaupun nggak perlu terlalu panjang. Terakhir, kita pastinya sekarang jadi bertanya-tanya. Kita jadi bertanya-tanya soal hubungan yang sesungguhnya. Hubungan di belakang layar di antara Pak Jokowi dan Presiden Prabowo. Lalu sekarang setelah kejadiannya seperti ini, setelah kita menemukan ada pagar laut dan pengkaflingan di lokasi PSN, bagaimana pertanggungjawaban dari Pak Jokowi? Bagaimana pertanggungjawaban dari Pak Jokowi? Apakah lagi-lagi Pak Jokowi bakal cuci tangan dari kasus yang menghebohkan dan sangat keterlaluan ini? Apakah pembongkaran pagar laut oleh TNI Angkatan Laut bukan merupakan tamparan keras dari Presiden Prabowo terhadap kebijakan yang dulu diambil sama Pak Jokowi? Nah, gimana nih kalau menurut kalian? Bagaimana menurut kalian hubungan di antara Pak Jokowi dan Presiden Prabowo sekarang ini? Pastinya sih, kita mesti memberi apresiasi sama tindakan tegas Presiden Prabowo dalam menghadapi kasus pagar laut ini. Kita pastinya senang dan mendukung aksi pamer kekuatan dan ketegasan Pak Prabowo yang sudah mengirim pasukan Angkatan Laut buat segera membongkar pagar laut ini. Kita harus mendukung sikap tegas dan keberanian Pak Prabowo dalam menghadapi para pengusaha nakal tersebut. Apakah masalah PSN Tropical Coastline dan pembongkaran pagar laut oleh TNI Angkatan Laut atas perintah Presiden Prabowo, apakah semua kejadian ini tidak semakin merenggangkan hubungan di antara Pak Jokowi dan Presiden Prabowo? Kita harus memberikan apresiasi karena Pak Prabowo nggak tunduk sama keistimewaan status PSN yang sudah diberikan sama Pak Jokowi buat proyek Tropical Coastline ini. Kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik identitas adalah hanya Anies Baswedan. Pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di kubu Anies, salah satunya dari kelompok khilafah. Orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan, padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras. Buat saya, apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies?
saya akan membantah pernyataan itu. Kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas. Mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia. Jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden? Tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih. Politik identitas ini sangat berbahaya. Politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik. Yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama. Seorang kandidat akan dipilih karena agamanya, terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran HAM. Ketika politik identitas digunakan, maka ini akan berpotensi konflik, karena usai pemilihan, konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Masalahnya, ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas, yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Dalam proses menjadi gubernur, kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok. Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok, sampai akhirnya Ahok dipenjara. Jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies. Dia mungkin saja seorang doktor dari Amerika Serikat, tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus. Dia gagal sebagai rektor Paramadina, gagal sebagai menteri, dan gagal sebagai gubernur. Jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies. Itu saja opini saya. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.